Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan kita selanjutnya dengan masih pada reprocessing algorithm pada bagian skema searching with Boolean. Tapi sebelum itu saya akan mengulang sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu algoritma pemrosesan array tetapi dengan skema traversal ya. Sebelumnya saya sudah memberikan contoh tentang algoritma untuk sum of element array dan count of element array, di mana keduanya adalah algoritma yang tergolong dikerjakan dengan skema traversal. Nah, ada satu lagi yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu algoritma mencari nilai minimum dan maksimum pada array yang tergolong juga traversal. Nah, misalkan diberikan sebuah array P ya, seperti biasa, isinya 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian elemennya adalah 3, 2, 1, 7, dan 4. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai maksimum atau minimum pada array tersebut. Jadi elemen maksimum dan elemen minimum. Nah, kita harus membahas dulu mengapa permasalahan ini tergolong traversal, bukan skema searching with Boolean. Kenapa? Karena untuk kita tahu nilai tertinggi, yaitu maksimum, dan nilai terendah atau minimum dari seluruh elemen pada array ini, tentu kita harus melakukan pemrosesan dari seluruh elemennya. Jadi pemrosesan yang dilakukan adalah kita harus seolah-olah seperti bertanya, apakah nilai A lebih besar dari nilai B, kemudian selanjutnya dengan nilai C, dengan nilai D, terus sampai seluruh elemen kita kunjungi, sehingga permasalahan inilah tergolong permasalahan traversal. Nah, coba kita kerjakan ya. Untuk bisa tahu apakah elemen salah satu elemen ini maksimum atau minimum, kita akan mengasumsikan dulu salah satu dari elemen tersebut yang kita anggap maksimum atau minimum terlebih dahulu. Kenapa hal ini logis untuk dilakukan? Karena apapun yang terjadi, jawaban dari algoritma kita pasti salah satu dari elemen-elemen tersebut. Sehingga wajar jika kita mengasumsikan bahwa salah satu dari elemen tersebut kita anggap sebagai maksimum atau minimum yang pertama. Jadi misalkan pada umumnya yang diasumsikan adalah elemen yang nomor pertama dari di ruang nomor 1. Jadi kita tuliskan asumsi yang pertama, max itu adalah nilai elemen pada T ruang pertama. Ya. Nah, demikian juga nilai minimum adalah array pada ruang pertama. Jadi tidak apa-apa jika kita anggap elemen pertama itulah yang maksimum atau minimum. Nah, sekarang tugas kita apa? Kita harus mengecek apakah ada, kalau misalkan mencari maksimum, apakah ada elemen yang lebih besar dari yang sebelumnya kita anggap maksimum pada seluruh elemen ini. Jadi kita membanding-bandingkan, mengunjungi setiap elemen satu persatu secara traversal sampai habis, kemudian mengecek apakah ada elemen yang lebih besar dari nilai maksimum yang sebelumnya kita anggap maksimum. Ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan. Misalkan kita sampai di elemen nomor 2. Jika elemen kedua ini lebih besar, karena mencari maksimum lebih besar dari yang sebelumnya yang kita anggap maksimum, apakah elemen yang kedua ini lebih besar dari maksimum kita sebelumnya? Ya tak? Jika iya, maka apa yang dilakukan? Ya tentu jika iya, kita harus mengganti dialah yang maksimum sekarang. Jadi kita assign maksimumnya akan berubah menjadi T2 itu sendiri. Jika misalkan nilai T2 itu lebih kecil atau sama dengan nilai maksimum yang terakhir, apa yang kita lakukan? Tidak ada action yang kita kerjakan, sehingga ini ditutup saja. And if. Nah, sekarang action ini kita lakukan tidak hanya pada elemen T2, tetapi berulang kali sampai ke belakang, ya. Sehingga struktur ini kita bungkus dengan pengulangan for. Kenapa? Karena ini traversal, kita tahu jumlahnya berapa kali akan diulang, ya. Kita akan mulai pengecekan ini
dari elemen pada ruang nomor 2. Nah, kenapa bukan dari ruang nomor 1? Karena seolah-olah dengan asumsi ini bahwa maksimum pertama kali kita anggap ruang nomor 1, kita tidak perlu lagi mengecek ruang nomor 1. Jadi mulai dengan nomor 2. Ya. Jadi for I dari 2 sampai N, kita akan mengerjakan skema ini. Ya, yang kita cek adalah ruangan kalau pertama kali 2, begitu terusnya 3, 4, maka ini kita ganti dengan indeks dari ruang I, di mana I bergerak dari 2 sampai N. Struktur ini kita kerjakan untuk mencari nilai maksimum N4. Ya. Nah, jadi pada ruang nomor 2 dicek apakah nilai 2 ini lebih besar dari maksimum terakhir. Maksimum terakhir adalah 3. Oh, tidak. Berarti dilanjutkan terus sampai di sini. Apakah nilai ke T keempat lebih besar dari maksimum terakhir, yaitu 3? Ya, sehingga nilai maksimum diganti dengan, ini masih 2, diganti dengan T ke I, dalam hal ini T ke 4, yaitu 7. Kemudian keempat tidak berganti, sehingga di akhir jawaban kita tertera pada variabel max, yaitu 7. Ya, ini transversal. Nah, kemudian kalau yang minimum, apa bedanya? Bentuknya sama persis, struktur algoritmanya sama persis, dengan memulai dari 2, tetapi pencariannya yang berbeda. Yang kita cari adalah yang lebih kecil dari min. Jadi ini cukup baris ini kita ganti dengan, coba ada diperhatikan, if T ke I lebih kecil dari nilai minimum sebelumnya, maka nilai minimum itu kita ganti dengan T ke I. And if. Nah, hanya action perbandingan, jadi searching yang berbeda. Yang kita search adalah yang lebih kecil dari nilai minimum sebelumnya. Maka di akhir kita akan punya juga output, yaitu nilai min. Sementara ini for-nya sama ya, dibungkus dengan struktur for yang sama. Jadi itu contoh algoritma mencari minimum dan maksimum, tetap dengan menggunakan skema transversal. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah paham, ada 3 contoh sudah ya skema transversal, yaitu sum of element, count of element, minimum dan maksimum elemen dari array. 3-nya transversal. Sekarang kita akan lanjutkan dengan algoritma yang menggunakan skema searching with boolean. Nah, adik-adik tentu masih ingat terakhir saya berikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Misalkan seorang mahasiswa ditugaskan untuk ke kelas menjawab pertanyaan, apakah ada yang bernama Adi di kelas tersebut. Jadi kita akan ganti permasalahannya di sini dengan mencari apakah ada elemen yang bernilai 1. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ada elemen yang bernilai X, di mana X itu adalah 1. Jadi itu algoritma yang harus kita kerjakan. Nah, prinsipnya seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa algoritma ini membutuhkan pembandingan berulang kali, mencari tahu apakah elemen yang kita kunjungi itu X atau bukan, 1 atau bukan, apakah mahasiswa yang kita tanyakan namanya itu Adi atau bukan. Ya. Nah, ini tergolong skema boolean. Kenapa? Karena kalau sudah ditemukan pertama kali ada mahasiswa yang namanya Adi atau ada elemen yang sudah bernilai 1, maka jawaban kita langsung yes atau true, karena hasilnya adalah boolean, yes or no. Adakah elemen bernilai X? Yes. Beda dengan berapa banyak elemen yang bernilai X, itu jawabannya adalah integer. Jadi itu transversal. Sementara yang ini adalah skema searching with boolean, yes or no. Ya. Nah, berarti action yang kita tempuh apa? Action yang kita tempuh apa? Jika kita buat dulu ini saja, kita akan melakukan action pengulangan mengecek apakah elemen tersebut X atau bukan. Jadi ini penting. Jika T ke I, kita cek ya, pada ruangan itu adalah X. Ya, dengan catatan X ini adalah nilainya 1 untuk saat ini ya. Nanti X bisa berapapun, kalau menjadi parameter input dia akan berganti sesuai dengan keinginan user.
Jadi ini adalah tugas pengecekan utama, tugas searching yang utama. Jadi inilah searchingnya, mencari apakah ada elemen T pada ruangan ke I nilainya X ya? Nah jika ada, apa yang dilakukan? Saya lengkapi juga dengan den. Apa yang dilakukan? Maka kita akan menandai bahwa misalkan ada variabel boolean, maka itu disebut dengan searching with boolean. Kita punya variabel boolean found misalkan, yang kita tandai dengan yes, true. Jika ada ruangan ke I nilainya X, maka variabel boolean ini akan berubah menjadi bernilai true. Tentu saja di awal ketika algoritma ini dikerjakan, nilai found harus kita assign dengan false. Nah, baru segitu ya, belum lengkap ya. Jadi, pertama kali kita harus punya variabel boolean penanda yang menyatakan sudah ditemukan atau belum. Jadi di awal found, variabel boolean found itu kita assign dengan nilai false. Oke. Nah, setelah itu di dalamnya akan ada action mengulang, mengecek apakah pada ruangan ke I dari array saya sama dengan X yang kita cari. Jika iya, maka variabel found itu akan berganti menjadi true, artinya akhirnya ditemukan ya. Nah kemudian jika tidak, apa yang dikerjakan? Jika seandainya variabel nilai elemen array ke I pada T itu bukan X, bukan yang kita cari, kita harus melanjutkan. Nah ketika kita harus melanjutkan, karena kita tidak menggunakan lagi struktur for itu otomatis berpindah dengan indeks ya, dari 1 sampai n. Nah, sementara kalau yang ini kita harus menginisialisasi sendiri, sehingga struktur kondisionalnya akan memiliki nilai negasi else yang menyatakan bahwa jika elemen ini bukan X, maka tugas kita adalah melanjutkan pada kenapa X? Melanjutkan pada indeks berikutnya. Atau dalam hal ini nilai I akan kita cek bertambah 1, artinya lanjutkan ke I yang berikutnya. Nah struktur ini kita tutup kondisionalnya ya. Seluruh aksi ini kita kerjakan dalam kondisi pengulangan while. Nah, while-nya apa? Kita akan mengecek selama I itu masih lebih kecil sama dengan N, dengan catatan N adalah kapasitas array T ya, dan N apa? Nilai found itu masih false. Found sama dengan false. Nah, karena ada inisialisasi secara manual nilai I dan menambahkannya pun secara manual karena kita menggunakan while, tidak ada yang mengincrement I itu secara otomatis. Sementara kalau pakai for, nilai indeks itu bisa terincrement secara otomatis. Sehingga di sini pun kita harus menginisialisasi bahwa nilai I pertama kali itu adalah 1. Nah, ini saya naikkan sedikit ya, karena ini algoritmanya, sementara ini soalnya. Jadi kita akan mencari X sama dengan 1, kemudian T, ini soalnya ya. Nah, ini algoritmanya. Ya tolong diperhatikan, kita akan menginisialisasi I sama dengan 1. Ini sama artinya dengan di struktur for, I-nya dimulai dari 1. Tetapi karena while itu tidak memiliki increment I secara otomatis, kita harus membuatnya manual. Kita mengisi pertama kali manual, kemudian memindahkannya pun manual jika kasus yang kita cari tidak atau belum ditemukan, sehingga I-nya bertambah sendiri terus. Nah, kemudian variabel found itu false, kita sudah jelaskan tadi bahwa pertama kali artinya belum ditemukan, kita tandain dengan nilai false. Nah, setelah itu, selama I itu masih belum lebih besar dari N, artinya masih ada ruang yang dicek, I kesekian, I kesekian, I kesekian, maka pengulangan ini tetap dilakukan. Akan tetapi ada syarat pengulangan ini dilakukan lagi selain nilai I, yaitu nilai variabel found. Kita masih boleh melakukan pengulangan. Kita akan mengecek lagi
kalau nilai found itu masih tetap false, artinya masih belum ditemukan. Suatu saat nanti jika ada i yang nilainya membuat found itu menjadi true, walaupun belum sampai di nilai n terakhir, maka found itu akan bernilai true. Dan kalau bernilai true masuk di kondisi while, maka predikat yang pertama i lebih kecil sama dengan n masih true, sementara found itu sekarang true, tidak lagi false, maka nilai ini menjadi false, sehingga nilai true and false akan menjadi false, sehingga pengulangannya berhenti. Nah, jadi seperti itu. Yang patut diperhatikan adalah ini yang penting. Kalau yang ini mungkin lebih mudah dipahami, yang penting Anda tahu yang dicari apa, dan ini adalah solusinya. Solusi utama dari permasalahan adalah apa yang Anda cari. Makanya searching with Boolean, ya. Kalau dalam hal ini kita simpel, karena ini searching yang paling sederhana, memang benar-benar searching, mencari elemen yang nilainya 1. Sehingga yang kita searching adalah apakah nilai elemen T ke I itu sama dengan X. Jika iya, nilai found-nya true. Sementara struktur dari while itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah kondisi nilai I yang membantu kita mengecek apakah pengecekan saya masih dilanjutkan karena belum selesai, masih ada elemen dan nilai found-nya masih false. Jadi I itu yang akan membatasi bahwa nilai elemen array yang kita cek itu belum habis atau sudah. Ya, nilai I-nya harus masih lebih kecil sama dengan N, dimulai dari 1. Sementara yang ini akan melakukan pengecekan apakah sudah ditemukan atau belum. Jika sudah ditemukan walaupun I itu masih belum habis, maka dia tetap berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kasus jika misalkan memang benar-benar nilai X yang kita cari itu tidak ada di sini. Jadi misalkan ini yang kita cari adalah 9. X-nya 9, tidak ada di array. Apa yang terjadi? Maka pengecekan tetap berlangsung, nilai found false masih, I-nya mulai dari 1. Setiap kali mengecek di sini tidak ada yang benar, selalu berpindah ke else. I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4, terus sampai I-nya 5. Apa yang terjadi? I-nya 5 kemudian bertambah lagi menjadi 6, maka I lebih kecil sama dengan N bernilai false. Sementara found sama dengan false, memang masih found itu false, sehingga predikat ini bernilai true. Nah, ini yang membuat kondisi while menjadi false, sehingga dia keluar dari pengulangan juga, bukan karena elemennya ditemukan, tetapi karena elemen array yang dicek sudah habis dan nilai found tetap false. Dan artinya apa? Tidak ditemukan, ya. Jadi output dari algoritma ini adalah variabel found itu sendiri. Jika found bernilai true, itu artinya ditemukan. Jika found bernilai false, itu artinya elemen yang dicari tidak ditemukan. Nah, jadi itu salah satu contoh pertama tentang variabel found Boolean, searching with Boolean. Nah, dari contoh ini, yaitu mencari nilai X pada elemen array, kita bisa mengembangkannya ke beberapa permasalahan yang pertanyaannya berbeda tetapi strukturnya sama persis, ya. Tinggal mengganti sedikit algoritmanya. Misalkan kalau pertanyaannya diganti menjadi apakah ada elemen array yang bernilai negatif, berarti yang harus diganti adalah struktur ini yang kita cari. Jadi apa yang kita search, berarti ini kita tinggal ganti menjadi apakah ada TI yang nilainya negatif, jadi lebih kecil 0, ya. Atau yang lainnya, apakah ada elemen array yang bernilai lebih kecil dari 7, berarti ini tinggal diganti dengan lebih kecil menjadi 7, lebih besar. Kemudian apakah ada elemen array yang bernilai ganjil misalkan, berarti ini kita tinggal ganti operatornya dengan jika ganjil, berarti pengecekannya dengan modulo, ya. TI mod 2 sama dengan 1, itu artinya ganjil. Kalau misalkan mengecek apakah ada elemen array yang nilainya genap, berarti apakah if TI itu mod 2 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita bisa mencantumkan
kode-kode pengecekan tergantung dari elemen yang kita search, yang mau kita jawab apa, pertanyaan yang mau dijawab seperti apa, ya. Nah, sekarang kita akan memodifikasi sedikit struktur searching with Boolean ini dengan dua pertanyaan yang terlihat mirip tetapi ternyata dikerjakan dengan dua hal yang berbeda, yaitu skema traversal dengan skema Boolean. Nah, saya akan mulai dengan yang Boolean dulu ya. Jadi pertanyaannya seperti ini untuk algoritma. Contohnya adalah buatlah sebuah algoritma untuk menentukan posisi elemen yang bernilai negatif pertama kali ditemukan di array tersebut. Jadi misalkan di sini ada elemen negatif -2, misalkan saya ganti ya. 3 -2 1 7 4. Kita harus menentukan berapa posisi, jadi di mana posisi elemen negatif pertama yang ada pada array tersebut. Jawabannya adalah di sini adalah 2. Ya, karena -2 terletak pada ruangan nomor 2. Seandainya di sini ada nilai negatif lagi, misalkan -7, maka jawabannya adalah tetap 2, bukan 4. Karena yang ditanyakan adalah posisi nilai negatif pertama yang ditemukan pada array. Ya, jadi tetap dikerjakan dengan Boolean. Kenapa tetap dikerjakan dengan Boolean? Karena kita hanya mencari yang pertama kali ditemukan. Sehingga struktur ini akan tetap, ingat, yang kita cari adalah yang bernilai negatif, ya. Jadi ini saya ubah, if TI lebih kecil dari 0, artinya dia negatif, maka nilai found true. Nah, perbedaannya karena pertanyaan kita untuk menjawab adalah posisi di mana, berarti bukan outputnya bukan found, bukan yes or no, tetapi posisi di mana I kita berhenti saat menemukan nilai negatif pertama kali. Jadi saat TI itu 2, ruangan kedua, ternyata dia negatif, foundnya bernilai true, nilai I tetap sama dengan 2 karena tidak berpindah ke else, bertambah 1. Kemudian pengecekan while, keluar dari pengulangan kan, karena nilai foundnya sudah true. Jadi I-nya tetap 2, disitulah kita berhenti. Jadi posisi itulah yang menjadi jawaban atas pertanyaan algoritma kita. Di mana posisi elemen negatif pertama yang ditemukan. Sehingga kita tinggal mengoutputkan nilai I. Nilai I, ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi algoritma ini belum tentu benar 100%. Algoritma ini hanya benar jika asumsinya minimal ada satu yang negatif. Jadi pasti ada yang negatif, ya, karena nilai I-nya akan benar. Misalkan pun ditemukan di nomor 1 yang negatif, I1, kemudian I pertama langsung negatif, nilai I tidak berubah, tetap 1, dioutputkan 1. Jadi elemen pertama negatif ada di posisi nomor 1. Atau kalau negatifnya yang paling terakhir di posisi 1, 2, 5, maka apa yang terjadi? I-nya bertambah terus sampai nilainya 5. Pengecekan terakhir T kelima dia negatif, nilainya true, found true. I-nya berhenti pada posisi terakhir 5, sehingga outputnya ada di posisi 5. Nah, sekarang apa yang terjadi jika seandainya tidak ada yang negatif di situ? Nah, sehingga spesifikasi algoritmanya harus diperjelas. Jika pertanyaannya hanya seperti tadi, kurang lengkap spesifikasinya kan. Di mana posisi elemen negatif pertama yang ditemukan pada array? Asumsinya minimal ada satu yang negatif. Jika tidak ada, nah inilah, jika tidak ada, apa yang terjadi? Tambahkan spesifikasi, misalkan pada pertanyaan algoritmanya, jika tidak ada satupun nilai negatif pada array tersebut, outputkan 0, misalkan seperti itu. Ya sudah, berarti kita tinggal tambahkan. Apa yang harus kita tambahkan? Ketika mengoutputkan, kita tidak langsung mengoutputkan I. Karena kalau dioutputkan I langsung, pada kondisi ketika negatif itu tidak ada, maka nilai I setelah pengecekan terakhir yang di posisi 5 akan berlanjut. Karena ini masih found-nya tidak ditemukan, jadi else-nya akan dieksekusi, sehingga I-nya bertambah 1 menjadi 6. Karena dengan 6 itulah pengulangan ini berhenti. Pengulangannya berhenti dengan benar ketika I-nya sudah lewat dari 5 jadi 6.
tetapi outputnya akan keliru karena yang di-outputkan 6. Seolah-olah ada elemen pada posisi 6, padahal arraynya sendiri hanya 5 elemen. Nah, maka dari itu nilai outputnya kita harus ganti dengan kondisional di sini ya. If found sama dengan true, maka outputkan I. Sementara kalau found-nya itu false, jadi tetap tidak ditemukan, dalam hal ini I-nya pasti sudah melewati jumlah elemen array-nya. Maka yang Anda outputkan sesuai spesifikasi adalah 0. Nah, itu membuat output kita benar ya. Jadi ada modifikasi sedikit. Sebelum saya lewat, saya kasih catatan juga. Nilai found sama dengan false ini kadang-kadang hanya dituliskan pendek menggunakan not found. Kenapa? Karena not found itu menyatakan bahwa kalau misalkan found-nya pertama kali nilainya false, jadi not found itu belum ditemukan, false dinotkan menjadi true, sama dengan found bernilai false. Nanti kalau misalkan found-nya sudah bernilai true, found ini true, not found akan menjadi false, sehingga keseluruhan ininya menjadi false. Sama dengan ketika found itu true sama dengan false, dia adalah false ya. Jadi bahasanya akan lebih singkat. Found pertama kali false, belum ditemukan. While selama elemennya belum habis dicek, I-nya masih dibikin N, dan not found, nah belum ditemukan, nah dia cocok. Sementara di sini found sama dengan true, tinggal saya ganti if found. Artinya jika ditemukan, itu sama dengan kalau found-nya true ya true, kalau found-nya false ya sama dengan found sama dengan false. Jadi singkatnya hanya dituliskan if found, atau ini and not found. Nah, itu hanya notasi algoritmik sebenarnya. Nanti di bahasa pemrograman tergantung, ada berbagai cara singkat untuk menuliskan nilai-nilai variabel boolean tersebut ya. Nah, sekarang seperti janji saya, pertanyaan tadi menentukan nilai posisi elemen negatif pertama pada array yang bersifat penyelesaiannya dengan skema searching with boolean. Kita akan ubah ya, pertanyaannya menjadi seperti ini. Tentukan di mana posisi elemen negatif terakhir yang ditemukan pada array tersebut. Nah, perbedaannya yang tadi yang pertama, sekarang posisi elemen negatif yang terakhir. Ya kan? Nah, yang terakhir berarti apakah masih diselesaikan dengan skema boolean? Tidak. Sekarang kita harus menggunakan skema traversal. Kenapa? Karena untuk tahu apakah negatif yang saya temukan itu memang negatif paling terakhir yang mungkin ada, kita harus melakukan pengecekan sampai terakhir. Tidak mungkin kita memilih berhenti di tengah jalan ketika menemukan negatif. Pertama kali, kedua kali, ketiga kali, tetap kita tidak yakin. Selama pengecekan negatif itu tidak kita lanjutkan sampai ke belakang. Jadi permasalahannya langsung berubah menjadi traversal hanya gara-gara spesifikasi algoritmanya menyatakan di mana posisi elemen negatif terakhir yang ditemukan pada array tersebut.